Ya, dan malam ini saya mau berbagi materi sebagai rangkaian kesinambungan pembicaraan dari Ibu Ona, Ibu Rehan, dan saya tentang materi untuk sekolah penggerak itu adalah capaian pembelajaran. Nah, ini yang coba saya bahasakan dia. Capaian pembelajaran untuk sekolah penggerak itu dapat kita lihat bukan menjadi milik untuk sekolah saja, tapi capaian pembelajaran ini juga menjadi bahan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah saling sinergi bekerja sama, sehingga semua item-item untuk sekolah ini dia bisa bergerak mencapai hasil. Nah, untuk capaian pelatihan sendiri lewat capaian pembelajaran, guru dia bisa memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Nah, filosofinya tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang tadi dijelaskan oleh Ibu Rehan. Nah, sedangkan kepala sekolah sendiri, sebagai kepala sekolah, peserta kepala sekolah yang mengikuti pelatihan ini, diantaranya kita bertiga, kita juga memahami bahwa filosofi pembelajaran yang memerdekakan itu juga tidak terlepas dari filosofi pelajar Pancasila dan implikasinya bagi satuan pendidikan. Demikian juga terjadi bagi pengawas sekolah yang juga terlibat dalam pelatihan ini. Nah, untuk slide selanjutnya, untuk membahas tentang konsep capaian pembelajaran, kita mesti mengerti dulu apa itu pengertian capaian pembelajaran, tujuannya, dan prinsipnya. Sebab kalau 3 item ini tidak dimengerti, kita akan sulit sekali untuk menentukan capaian pembelajaran dari sekolah kita atau untuk langkah ke depan yang akan kita bangun di lembaga kita. Nah, kalau berdasarkan materi ini sesuai dengan bahan yang telah kita lihat, bentar. Ya, capaian pembelajaran itu diumpamakan, diibaratkan seperti alat navigasi atau GPS, di mana dia bisa memberikan arah tahap perkembangan peserta didik di setiap mata pelajaran. Kalau kita kan pakainya tema atau topik. Nah, yang menjadi GPS-nya kita atau arahnya kita adalah capaian pembelajaran. Nah, waktu kita belajar tentang kurikulum 2013, sebenarnya kita sudah punya kerangka capaian pembelajaran yang kita kenal dengan IKD, kompetensi isi dan kompetensi dasar. Nah, sekian banyak pembagian-pembagian itu di kurikulum atau di paradigma baru belajar untuk sekolah penggerak, dia hanya memuat saja beberapa, tapi dia sudah merampungkan KIKD yang ada begitu banyak di kurikulum K13, dirampungkan hanya menjadi 3 bagian. Jadi pengertian capaian pembelajaran adalah bagaimana kita tahu tahap demi tahap perkembangan peserta didik di setiap tema pembelajaran yang kita ambil, tetapi dengan tujuan. Nah, kemudian tujuan untuk capaian pembelajaran untuk PAUD sendiri, kalau berdasarkan slide ini, pembelajaran di PAUD itu pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Jadi tujuan capaian pembelajaran di PAUD itu dia sebenarnya memberikan arah yang tidak lepas dari aspek yang sebenarnya kita sudah pelajari dia, dari nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Itu dasarnya. Nah, saya tidak bahas untuk umum sebab kita punya capaian pembelajaran untuk PAUD. Nah, selanjutnya, perbedaan capaian pembelajaran PAUD dan umum, nah ini yang nanti lebih spesifik kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Sebab di capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan itu benar-benar memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, kalau di umum itu mungkin dibuat dalam bentuk angka sesuai dengan mata pelajaran. Tetapi kalau kita di PAUD, kita punya capaian pembelajaran itu selalu dinarasikan. Jadi diuraikan tahap per tahap perkembangannya tanpa melewati aspek-aspek perkembangan. Nah, berbeda lagi dengan slide berikut ini. Bagaimana kita mau merumuskan format capaian perkembangan anak?
Yang tadinya KD, KI, dan KD yang kita hafal begitu banyak, masuk di sekolah penggerak atau paradigma baru, kita hanya merumuskannya atau kita punya ujung dari bahan pelajaran kita hanya dengan 3. Jadi yang tadinya KDKI begitu banyak dirampungkan hanya 3 rumusan capaian pembelajaran. Yang pertama, nilai dan akhlak mulia. Yang kedua, jati diri mencakup pengenalan jati diri anak, di mana jati diri anak itu harus sehat emosi dan sosial dan berdasarkan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Dan capaian yang terakhir, yang ketiga yang dirangkum dari sekian banyak KDKI yang pernah kita ikuti di K13 itu adalah literasi dan STEAM, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Jadi yang tadinya banyak hanya sisa 3. Ya, ini dia rumusan capaian pembelajaran kita. Dan saya menyimpulkannya begini, ibu-ibu, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang profil pelajar Pancasila, kita mau merumuskan dia masuk dan mencapai capaian pembelajaran, maka kita juga harus mengcombine capaian pembelajaran di ujung profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran, baru capaiannya di sana. Jadi nilai-nilai yang kita buat di tujuan pembelajaran harus ada endingnya di CP, tapi nilainya diambil dari profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa memahami tentang capaian pembelajaran. Sekian materi dari saya, kita sama-sama belajar, dan karena itu masukan, pertanyaan, atau sharing lainnya saya persilahkan. Luar biasa. Baik, Ona. Ya, terima kasih Bu Alda. Sangat menarik sekali ya dengan apa yang disampaikan Bu Alda tadi. Namun berarti kita bisa mengkaitkan dengan menghubungkan dengan K13 yang kemarin kita punya sebelum kurikulum paradigma baru ini, bahwa yang tadinya kita pelajari tentang KD dan KI yang dari indikatornya yang sekian banyak ada 46 butir yang harus kita hafal dan harus kita pahami. Nah, ternyata sekarang ada tinggal 3 saja yang tadi yang kita jelaskan, bahwa nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, STEAM, ya. Nah, itu yang nanti itu dari profil Pancasila itu yang akan memerdekakan kita, memerdekakan anak-anak kita. Jadi belajar dengan kemerdekaan kita diri kita sendiri. Ya. Kemudian, ya. Jadi itu yang saya tangkap tadi yang disampaikan Bu Alda. Alhamdulillah malam ini mendapat pencerahan yang luar biasa ya. Terima kasih Bu Alda. Terima kasih Bona. Mungkin dari Ibu Rehan silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Di sini saya hanya ingin menanyakan pada bagian literasi dan STEAM, apakah setiap kurikulum yang telah disusun, misalnya pada satu pembelajaran, apakah semua poin itu harus dimasukkan pada poin literasi dan STEAM? Itu saja Bu yang ingin saya tanya. Sebenarnya kalau membahas tentang kerangka bagaimana mengaplikasikan 3 CP ini dalam satu kurikulum, sasaran kita kan terakhir nanti 3 capaian itu terjadi. Tapi muatan masuk ke modul ajarnya, kita tetap masukkan 3-3 itu di rumusan tujuan pembelajaran. Tetapi modelnya adalah literasi dan STEAM. Kalau yang saya pahami begitu, Ibu. Maksudnya kalau kita sudah buat tujuan pembelajaran itu, indikator pertamanya itu adalah tentang nilai agama, indikator kedua adalah jati diri, indikator ketiga bisa salah satunya literasi atau STEAM. Tinggal bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kalau bicara tentang nilai agama kan bisa ambil tuh poin-poinnya dari P3, profil pelajar Pancasila. Jati diri juga ada di profil pelajar Pancasila, STEAM juga ada di pelajar Pancasila, contoh tentang kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita sudah kuasai P3 dan elemen CP, gampang sekali kita bawa dia masuk ke tujuan pembelajaran. Tapi bagi saya 3-3 itu tidak bisa dilepas, Bu. Pasti dia terangkai.
sampai ada di ujung capaian pembelajaran. Jadi kita sudah dipermudah, yang tadinya menghafal sekian banyak, kayak tadi si Ibona bilang mesti hafal berapa puluh. Sekarang sudah mulai belajar menghafal hanya 6 tambah 3. Iya. 6 di profil pelajar Pancasila, tambah 3 di CP. Iya, itu saja. Lalu kita sudah mulai menuliskan tujuan pembelajaran selesai. Mungkin sederhananya begitu, Ibu. Saya Ibu tambahkan Andi. sedikit, Bu Alda ya. Jadi tiga ini tidak boleh dipisahkan ya. Ya, betul. Harus seperti dalam kegiatan pembelajaran kita yang 6 aspek perkembangan itu semua dalam satu kegiatan harus semuanya masuk dalam 6 aspek. Betul. Ya. Itu alhamdulillah sudah ada gambaran ya bahwa dari dari KI dan KDI itu dia menuju ke 3 apa yang tadi sudah dijelaskan tadi, berarti itu kita sudah bisa mengaitkan bahwa antara itu tidak bisa dilepaskan. Tapi ada kaitannya, sangat berhubungan, sangat berkaitan. Ya. Ya, terima kasih banyak. Dan hari ini kita sudah diperkaya satu dengan yang lain. Kita sudah siap menjadi agen sekolah penggerak. Dan kita juga kita juga sudah bisa mendalami materi-materi kita. Biarlah kita masing-masing berguna untuk sekolah dan juga untuk generasi. Di akhir sesi ini, izinkan kita berfoto dulu. Mari buat gaya yang paling baik. Dan kita akan dibantu dengan memberikan foto. Saya hitung 1, 2, dan 3. Dengan gaya yang bagus, kita foto. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.